hari ketiga di SD Santo Kristoforus 2. Di rumah senang, di sekolah senang, di Kristoforus semua senang. Jeje, oke, berpikir kritis, membuat kita jadi kreatif. Bangga jadi anak Kristo, bangga jadi anak Kristo, bertumbuh iman, moral, pengetahuan. Bangga jadi anak Kristo, bangga jadi anak Kristo, bertumbuh iman, moral, pengetahuan. Seru banget ya. Kita semangat bernyanyi memakai seragam pramuka yang mencerminkan kecintaan kita pada Indonesia. Sudah pasti dong, karena pramuka Indonesia adalah kita. Kita adalah Kristoforus. Anak-anak yang baik, setelah kita bernyanyi bersama, bergembira bersama, tidak lupa hari ini kita akan mengawali kegiatan MPLS dengan berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Ibu Anggi. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan MPLS hari ketiga, marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita ambil sikap doa yang baik anak-anak dengan memejamkan mata, melipat tangan di depan dada. Kita tenang sebentar, marilah kita berdoa. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat, atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat sehat dan dapat mengikuti MPLS hari ketiga ini dengan sehat dan penuh sukacita. Berkatilah kegiatan MPLS hari ketiga ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan semoga segala yang telah diberikan oleh para guru dapat bermanfaat bagi kami untuk belajar di SD Kristoforus 2 ini. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Santa Cecilia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Anggi atas doa pembukaannya. Anak-anak, tahu tidak kenapa dari hari pertama MPLS sampai sekarang Bapak Ibu guru memakai seragam? Tahu gak ya? Tahu dong Mbak Indri, karena setiap guru memiliki aturan dan tata tertib yang harus dilakukan. Wah, kalau begitu ternyata Bapak Ibu guru punya tata tertib juga ya? Bagaimana dengan murid-murid? Apakah mereka juga punya tata tertib? Ya dong Mbak Indri, mau tahu tata tertib apa saja yang harus dipatuhi oleh anak-anak? Mau banget loh, Se. Memang tata tertib apa saja yang harus dipatuhi oleh anak-anak? Kalau Mbak Indri dan anak-anak mau tahu, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tata tertib sekolah SD 1 Kristoforus 2 tahun pelajaran 2020-2021.
tata tertib di waktu normal ada 7 poin. Yang pertama adalah hal masuk sekolah. Kemudian yang kedua yaitu waktu belajar. Yang ketiga kewajiban siswa. Yang keempat larangan khusus untuk siswa. Kemudian yang kelima adalah sanksi. Yang keenam pemakaian seragam sekolah. Dan yang ketujuh orang tua murid atau wali murid. Anak-anak bisa baca di sini. Tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Lause, itu kan tata tertib dilaksanakan saat pembelajaran tatap muka. Gimana kalau saat pembelajaran di masa pandemi ini tata tertibnya kan belajar dari rumah melalui daring online? Oh iya, tata tertibnya pasti berbeda ya Mem Indri. Oh ya, Kalau begitu, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan tata tertib selama pembelajaran jarak jauh dari Pak Agus. Jumpa menyapa, senangnya Kemudian untuk hatiku pembelajaran dibantu jarak jauh. ayah ibu, guru baru tentulah. Tentunya dari pihak sekolah membuat tata tertib PJJ supaya kegiatan PJJ minimal 1 semester ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, setiap siswa wajib memiliki email pribadi. Misalnya untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 yaitu menggunakan email dari dinas. Kemudian untuk kelas 1 silakan membuat akun email pribadi menggunakan nama siswa sebelum mendapatkan akun dari dinas. Kemudian yang kedua, siswa wajib mengisi daftar hadir atau absen setiap pembelajaran. Yang ketiga, bagi kelas 1 dan kelas 2 awal mulai PJJ dari jam 8 sampai jam 10.30. Sedangkan kelas 4 sampai dengan kelas 6 mulai PJJ jam 8 sampai dengan jam 11. Yang keempat, mengikuti pembelajaran menggunakan media online seperti WA, Google Classroom, DSE, dan Google Meet. Kemudian yang kelima, siswa mengirimkan tugas-tugas yang diberikan melalui WA Group, Google Classroom, dan DSE ke gurunya masing-masing. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Dari rumah. wah, tata tertib PJJ ternyata lebih simpel ya Lose, dan mengajarkan kita untuk selalu belajar tentang perkembangan teknologi, terutama di masa pandemi ini, dan supaya kita bisa update pembelajaran di kelas virtual. Betul sekali Mem Indri. Mari kita semangat belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi demi masa depan yang cerah. Anak-anak yang baik dan dicintai Tuhan, tadi kalian sudah mendengarkan tata tertib selama kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan juga tata tertib yang nanti akan kalian lakukan saat kita sudah masuk ke sekolah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Sabto sebagai Kepala Sekolah SD Santo Kristoforus II tentang kurikulum yang akan digunakan di SD Santo Kristoforus II di tahun ajaran 2020-2021. Ayo belajar bersama. Orang tua siswa dan wali siswa SD Santo Kristoforus II yang saya hormati, dan anak-anak semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Terkait dengan pengembangan kurikulum SD Santo Kristoforus II, perlu saya jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1(1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan sistem pendidikan nasional tersebut, kurikulum yang dikembangkan di SD Santo Kristus II adalah kurikulum 13 dengan lebih mengedepankan penguatan pendidikan karakter melalui Christophorus Velius. Kurikulum 13 tersebut menekankan pada penggunaan tematik terpadu dan pendekatan saintifik dalam proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu dengan mengedepankan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman bermakna bagi para peserta didik. Dengan pembelajaran tematik diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi peserta didik. Di antaranya, siswa mudah memusatkan perhatian pada tema-tema tertentu. Kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran. 3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian terkait dengan sistem penilaian, penilaian dalam kurikulum 13 yang dikembangkan di sekolah SD Santo Kristus II meliputi 4 aspek kompetensi inti. Di antaranya, KI 1 lebih mengedepankan sikap spiritualitas. KI 2 lebih mengedepankan sikap sosial. KI 3 pengetahuan, dan KI 4 lebih mengedepankan keterampilan. Kompetensi ini diterjemahkan melalui kompetensi dasar atau KD dari setiap masing-masing mata pelajaran. Tujuan penilaian dalam pembelajaran tematik di SD Santo Kristus II adalah: pertama, mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. 2. Memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembelajaran. 3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. 4. Sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut remedial bagi para siswa yang belum mencapai ketuntasan sesuai dengan standar KKM, pengayaan bagi siswa yang prestasi belajarnya bagus, dan pemantapan.
Sesuai dengan kurikulum 13, penilaian yang digunakan di SD Santo Kristoforus II adalah penilaian autentik dengan menilai kesiapan siswa dalam proses dan hasil belajar secara utuh. Asesmen yang dikembangkan dalam penilaian secara autentik ini meliputi asesmen kinerja, asesmen portofolio, asesmen proyek, tes essay, dan evaluasi diri. Sekian dan terima kasih. Ayo belajar bersama. Tadi saya mendengarkan penjelasan tentang kurikulum dan sistem penilaian yang ada di Santo Kristoforus II. Sekarang saya mau tanya dong Pak, tentang apa aja sih ekskul yang ada di SD Santo Kristoforus II ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di sekolah SD Santo Kristoforus II disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan kepramukaan. Kegiatan ekstrakurikuler ini diwajibkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan tujuan adalah untuk menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, rasa tanggung jawab, dan kemandirian. Kegiatan ekstrakurikuler yang sangat menonjol di SD Santo Kristoforus II sampai dengan saat ini adalah diantaranya adalah paduan suara, ansambel musik, dan olahraga. Pengembangan potensi peserta didik tersebut pernah mewakili sekolah untuk tingkat Kota Madya Jakarta Barat, bahkan di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, masih ada kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada seni musik, seni tari, drum band, ada klub matematika, klub bahasa, dan klub IPA. Demikian kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di sekolah SD Santo Kristoforus II. Terima kasih Pak. Wah, ternyata anak-anak banyak sekali ekskul yang terdapat di SD Santo Kristoforus II. Nah, bagi anak-anak yang mempunyai minat dan bakat, bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di Santo Kristoforus II. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan dan apa yang kalian harapkan untuk masa depan kalian untuk mengikuti ekstrakurikuler ini untuk menambahkan pembelajaran di luar pembelajaran yang normal di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo kita belajar bersama-sama di Kristo II. Jangan kamu takut dan janganlah ragu. Ayo kita belajar bersama-sama meskipun online. Ayo kita belajar dengan sukacita. Wala satu A Miss Pinka, wala satu B Miss Rita, wala satu C Miss Email. Belajar dengan semangat.
saya Cie. guru kelas 2P yang paling unggul. Guru kelas 2, semangat. Yes, yes, yes. Ayo online bersama. Jalan-jalan ke rawa buaya. Jangan lupa membeli pepaya. Selamat datang anak-anak kelas 3. Wah, kalian luar biasa. Sampai jumpa. Hari ini hari bahagiaku. Jambi hujan lebat. Petir menyambar pohon cemara. Hai, siswa-siswi kelas 4. Mari belajar Dengan gembira. Senangnya hatiku dibantu ayah dan Kita semua senang. Super Five. Selamat datang dan mari belajar bersama di SD Santo Kristoforus 2. Sampai jumpa. Ke pasar Kemis membeli kain. Jauh. Singkat di warung, makan durian. Enak. Hari ini MPLS online Oke. Karena corona sangat membahayakan. Yoi. tidak bertemu. Gunung Merbabu berwarna biru. Cakep. Bawahnya kebun sayuran. Kelas baru, semangat baru. Yes. Jaga kebersihan untuk kesehatan. Bersama. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Pulangnya mampir ke kota tua. Cakep. Untuk semua siswa baru, Cakep. selamat datang di SD Kristoforus 2. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jauh. Jangan lupa beli asam Jawa. Enak. Kalau kalian pengen pintar, Oke. sekolahnya di SD Kristoforus 2 aja. Belajar bersama. Ayo Penjelasan kurikulum yang digunakan di SD Santo Kristoforus 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan para orang tua yang telah mengikuti dan mendampingi anak-anak selama mengikuti MPLS selama 3 hari. Kami menunggu penyelesaian tugas kalian pada MPLS hari ketiga. Silakan selesaikan tugas lalu dikirimkan melalui classroom masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube SD Santo Kristoforus 2 di media online kalian masing-masing. Mari belajar, berkreasi, dan bertumbuh bersama dengan semangat Santo